Sesaat lagi kita ikuti Talkshow bersama legislator DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sambaluga Masih yang masih setia bersama kami di 105,9 FM Gamasi Gaya Makassar ada di sini. Seperti yang saya janjikan, kami akan istilahnya one on one interview bersama dengan narasumber kami yang tentunya cukup hebat, cukup gagah dan itu yang kita inginkan. Beliau sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan akan berbincang dengan kita semua tentang berbagai permasalahan yang tentunya sesuai di bidangnya. Jadi tidak apa-apa ya, antara kolonial dengan milenial bertemu. Saya Amar Manongi mewakili kolonial dan anaknya Hari Kurnia Pakambanan. Ya, assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Om. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat Om. Alhamdulillah. Sangat sumringah. Siap. Ya, jadi seperti itulah kita melihat narasumber kami. Ya, insya Allah kebersamaan kita selama 30 menit ke depan. Apa kabar ini? Ya. Kayak ulangi lagi, bagaimana kabarnya nak? Alhamdulillah sehat Om. Iya. Semangat. Tadi Hari Kurnia Pakambanan. Ya. Ya. Wah, keren namanya. Siap. Terima kasih Om. Sekeren nama saya Amar Manongi. Itu sudah tidak kalah keren dari Om Amar. Ya, kalau boleh tahu nak, ini dari komisi mana ini? Saya hari ini alhamdulillah puji Tuhan Om diberi amanah di Komisi D. Komisi D ya. Yes, itu membidangi biasa disingkat KESRA. KESRA, ya, wow. Kesejahteraan Rakyat. Ini yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya Sambaluga Masih ini, yang setiap hari bertanya bagaimana ini Pak Amar, apa solusinya. Nah, sekarang saya berkesempatan untuk menanyakan kepada beliau bagaimana solusi yang terbaik. Tentunya seperti itu. Siap. Ya, berbicara tentang mungkin ada sedikit sejak kapan nak berada di DPRD Kota Makassar ini nak? Iya, siap. Oke, saya sapa dulu mungkin. Ya, silakan. Pendengar setia Gamasi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Kurnia Pakambanan. Langsung menjawab pertanyaan dari Om Amar. Saat ini diberi amanah di Komisi D Om, di KESRA. Nah, sejak kapan nih saya ada di sini? Jadi banyak yang bertanya juga Om, masyarakat. Benar. Yang paling seksi pertanyaannya itu biasa. Kok baru kelihatan nih, anggota dewan baru kelihatan, dari mana saja. Jadi alhamdulillah, puji Tuhan Om, saya diberi amanah di sini itu per 28 April 2023. 2022 Om. 22, ya, tahun kemarin. Jadi lama. 1 tahun. Yes. Iya. Jadi saya diberi amanah di sini di DPR 28 April 2022. Menggantikan senior saya, guru saya di politik, almarhum. Oke, bagaimana perasaan nak Hari setelah berada di ruang yang terhormat ini, di gedung yang paling terhormat ini? Siap Om. Bagaimana perasaannya? Ya, kalau ditanya perasaan Om, saya kadang ibaratkan gini Om. Situasi yang terjadi pada saat itu sama anak tak ini, anak muda ini, saya rasa saya butuh segala persiapan yang ekstra. Artinya kesiapan psikologi yang ekstra. Saya biasa istilahkan situasi itu ibarat
kita mau main bola nih tidak masuk di bangku cadangan, Ya, ya. tiba-tiba tidak tahu ada tidak ada ini, langsung tiba-tiba disuruh terjun masuk di lapangan. Jadi tapi apapun itu saya syukuri semua. Tapi terlepas dari story. Maksudnya alasan kenapa saya bisa di sini, Betul. ya Om, tidak ada yang menginginkan itu. Iya, Om. tidak menginginkan. Tetapi, Tapi kan artinya begini, nah tentunya memulai sesuatu itu apabila memang kita sudah siap seperti hari ini, tentunya dilakukan dengan sangat bahagia. Bukan karena keterpaksaan, karena segala sesuatu yang dilakukan dengan keterpaksaan itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Betul. Nah, keberadaan yang sekarang hari apa yang begitu jadi, untuk masyarakat? Jadi walaupun di awal saya kondisi psikologi kaget nih Om ya, dapat surprise tetapi sejak awal di 2019 saya memutuskan untuk maju menjadi calon legislatif yang artinya bagi saya pribadi Om, di situ saya menyatakan diri bahwa saya siap mewakafkan masa mudaku, mewakafkan diriku untuk jadi pelayan masyarakat Om. Jadi sejak 2019 memang saya sudah prepare sebelum saya mencalonkan bahwa saya siap nggak nih untuk melayani. Jadi setelah itu ya masih ada, alhamdulillah sisa-sisa semangat dari 2019 ini masih ada dan masuk ke DPR ini ya tentunya tambah semangat lagi, diberi amanah, masih sempat untuk melayani warga Kota Makassar. Warga Kota Makassar. Siap Om. Jadi Sambaluga Masih yang masih muda, sudah kita dengarkan tadi pemaparan beliau, Nakda Hari Kurnia Pakambanan, tentang semangatnya untuk mengabdi pada saat di kedudukannya sebagai anggota Dewan yang terhormat, khususnya di Makassar ini. Tentunya beliau karena milenial ya, beda dengan saya, kolonial. Kalau kolonial itu hanya banyak ide tetapi tidak bisa mungkin dilaksanakan. Nah Hari, siap. yang pertama yang saya mau tanya kepada Hari ini, ini banyak pertanyaan saya sebenarnya ini. Iya, siap. Tentunya hal kesejahteraan rakyat ini menyangkut banyak ini ya. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat. Nah, kebetulan ada pemikiran-pemikiran muda, pemikiran-pemikiran yang sangat strategis yang bisa mungkin diberikan tentang kesejahteraan rakyat dari khususnya masyarakat Sulawesi Selatan. Karena tidak menutup kemungkinan, nah hari ini DPRD Makassar dulu, baru kemudian naik. Amin. Amin. Baru kemudian naik lagi. Amin. Tapi saya masih rindu melayani di Makassar. Makanya saya masih rindu di Makassar. Step by step. Betul. Artinya kalau di masyarakat itu, marilah kita berada di tingkat grace hall dulu lah. Betul. Iya. Oke. Sekarang saya mau bertanya tentang kesehatan ini yang sangat konkret oleh masyarakat tentang kesehatan. Apa-apa yang bisa dijelaskan masalah kesehatan di Makassar ini, Nak? Oke, siap Om. Nah, ini salah satu yang paling saya konsentrasi Om. Pribadi saya ini bidang yang saya paling konsen. Kenapa kesehatan? Karena menurut saya segala sesuatunya, apalagi menyangkut kesejahteraan Om, kalau kita mau sejahtera harus sehat dulu Om. Harus sehat dulu. Karena begini, dalam tubuh yang sehat, di dalam jiwa yang sehat, itu terdapat mungkin pemikiran-pemikiran yang sehat. Betul, cocok ya Om. Jadi minimal gini loh Om, gimana kita mau mencari nafkah keluar rumah kalau
badan kita tidak sehat. Dan tambah lagi pikiran yang sehat. Jadi yang nomor satu kesehatan dulu untuk warga Kota Makassar, yang bagaimana kita pemerintah kota harus bagaimana caranya bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Walaupun ya kembali lagi Om, semua butuh proses. Tidak ada yang sempurna, tetapi kita meminimalisir kekurangan. Artinya kendala-kendala yang selama ini ada ya. Betul. Dan Tabe Om selaku wakil rakyat, wakilnya warga Kota Makassar, saya nomor satu itu selalu coba menerima apa sih masukan-masukan dari warga Kota Makassar, karena itu bahan utama Om. Jangan sampai kita jalan terus kita tidak tahu nih tepat sasaran nggak nih, sesuai nggak yang dibutuhkan warga kota. Nah, itu Om. Siap. Oke, selama ini selama menjabat ya selaku anggota Dewan yang terhormat, apa-apa yang sering menjadi keluhan masyarakat kepada Hari? Tentunya ada kan yang wah kebetulan nih ada anggota dewan nih, khususnya masalah kesehatan nih, mungkin banyak artinya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Nah, apa yang paling banyak mereka tanyakan? Ini harus digali dulu. Siap Om. Jadi kalau terkait kesehatan Om, terkait kesehatan ya yang pastinya yang pertama itu pelayanan ya. Pelayanan kesehatan ya, yang dimana itu masyarakat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, beliau-beliau sangat mengandalkan fasilitas pemerintah yang namanya Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Jaminan kesehatan Om ya. Betul. Nah di situ saya concern bagaimana kita bisa mematangkan, kita bisa saling support antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat Om. Nah kita tahu bersama bahwa KIS ini adalah program pemerintah pusat, tetapi di dalamnya itu pemerintah daerah bisa mensupport. Ada namanya data DTKS Om. DTKS ini ada, dari data itu penduduk yang kurang sejahtera di Makassar. Kita support nih, kita bisa tahu nih berapa data kemiskinan dan lain-lain. Berapa data kemiskinan, berapa yang sudah terfasilitasi KIS. Kalau ada selisih dari itu Om, nah itu tuh yang kita pikirkan. Sambil kita support untuk dapat KIS, kita harus siapkan bantalan pelampung di pemerintah Kota Makassar Om. Siap Om. Macam memang ini anggota dewan Sambalu. Siap Om. Jadi terkait itu sekalian saya sharing Om ya. Benar, pada Sambaluta semua. Kita kami di legislatif mendorong pemerintah Kota Makassar menyiapkan namanya Jamkesda Om. Jaminan Kesehatan Daerah. Namanya saja daerah, itu khusus di rumah sakit milik daerah Kota Makassar. Benar. Sekarang kebetulan, tapi saya yakin besar harapan saya ke depan kita akan kembangkan. Saat ini posisi rumah sakit baru ada satu Om, milik pemerintah Kota Makassar. Yang di mana saja itu Nak? Nah itu ada rumah sakit Daya Om. Rumah sakit Daya. Tapi nanti ke depan ya tentunya kita akan push lagi untuk fasilitas itu, rumah sakit ini kita bisa tambah lagi. Jadi sekalian saya sharing info Om ya, boleh ya? Oke, jadi buat Sambalu Gamasi, Sambalu Gamasi, kalau kita butuh, bagi yang membutuhkan fasilitas Jamkesda ini, itu cukup kita menyiapkan KTP Makassar ya, karena ini daerah Kota Makassar, KTP Makassar dan SKTM, surat keterangan tidak mampu Om, dari pemerintah setempat. Itu kita bawa ke rumah sakit daerah Kota Makassar, rumah sakit Daya, itu kita bisa dapat pelayanan kesehatan gratis. Luar biasa. Gratis. Itu sudah. Istilahnya kalau orang Makassar gora. Anugerah Om, anu gratis. Tapi ini artinya tanpa apa ya? Ada juga katanya dari masyarakat sendiri. Siap Om. Katanya
Ada yang dapat yang seperti itu, yang berhak dapat tidak dapat, tapi yang berhak tidak dapat malah dapat. Contoh, itu katanya kalau pergi menebus, artinya mau mengambil obat, ya itu katanya itu kalungnya. Ini berderet-deret. Tapi kita jangan suson, kita positif thinking saja. Mungkin keluarganya yang begitu seperti itu. Nah, untuk mendapatkan ini, apakah artinya hanya yang masuk di catatan misalnya RT, RW ataupun di dinas sosial, ataukah masyarakat lain masih ada hak untuk mengajukan? Jadi begini Om, ya, terkait Jamkesda ini sifatnya insidental Om. Insidental, urgent. Jadi kuncinya ini bagaimana pemerintah setempat, RT RW, Pak Lurah Bu Lurah dalam mengambil kebijakan memberi surat keterangan tidak mampu Om. Karena pihak rumah sakit tawa cuman berlandaskan di situ. Kalau ada SKTM-nya berarti pemerintah setempat sudah lolos nih, bahwasanya memang benar-benar tidak mampu nih, makanya dikasih SKTM. Tunggu dulu nah, SKTM itu apa itu? Sorry, saya hampir lupa. Jadi supaya keren-keren Om saya singkat biasa Om. Keren keren cadas. Sudah. Kalau orang Bugis bilang macolo. Silakan. SKTM itu surat keterangan tidak mampu Om. Surat keterangan tidak mampu. Jadi pihak rumah sakit ketika sudah ada SKTM itu berarti sudah beliau di sana sudah mengerti sudah bahwasanya sudah lolos nih verifikasi. Terkait itu bagaimana mengeluarkan SKTM ini itu ada di penilaian pemerintah terdekat RT RW. Berarti RT RW yang berhak memberikan itu ya. Nah, terkait itu tadi Om, sedikit saya jawab isu yang ada yang ini kan pakai perhiasan. Jadi begini Om. Itu sementara sekarang berhubung juga dinas sosial ada di bawah naungan kami Komisi D. Benar. Saya meminta bagaimana Kota Makassar bisa memutakhirkan data ini. Pemutahiran data supaya tidak terjadi hal-hal ada yang berhak dapat malah tidak dapat. Itu sudah betul. Ada yang tidak berhak dapat malah dapat. Walaupun rezeki sudah diatur sama yang di atas Om ya. Sudah mau yang diatur. Jadi begini Om. Iya. Terkait itu kami meminta dinas sosial dan dinas sosial sudah menyiapkan kegiatan pemutahiran data ini yang dimana itu namanya musyawarah kelurahan Om. Jadi ada agenda nanti di wilayah masing-masing boleh kita pantau kapan nih agenda muskel di kelurahan Tamalan Rea misalnya. Datang Ki di situ. Datang Ki, sampaikan Ki ke petugas sosial di situ bahwasanya ini ada nih tetanggaku tidak pernah dapat. Itu akan dimasukkan oleh pihak dinas sosial. Nah, di situ salah satu proses pemutahiran data Om. Tunggu dulu nak. Tadi menyebut Tamalan Rea, memang tinggal di tempat. Siap. Refleks Om. Refleks karena saya bukan cuma tinggal di situ Om. Sejak saya tahun 92 lahir, alhamdulillah orang tua tinggal di situ dan semenjak saya lahir sampai hari ini tidak pernah pindah rumah Om. Di situ terus, jadi di Tamalan Rea terus Om. Nah, alhamdulillah saya diberi amanah dari Dapil Tamalan Rea Biringkanaya dari fraksi Demokrat. Jadi sambil masih sambil kita ngomong-ngomong tadi saya cuma terpancing dengan kata dia ternyata dari Tamalan Rea. Nah, sepanjang pengetahuan saya Sambalu Gamasi itu baik di acara SMS Putar Makassar dan sekitarnya, baik acara Pacarita, itu banyak-banyak dari Tamalan Rea. Begitu ya. Gak pada tetangga aku Om di BTP Om. Jadi siap. Bersama saya sekarang. Ananda sebenarnya kalau di Gamasi itu
meskipun tua, meskipun muda, itu biasanya manggil Kak. Tapi untuk edisi ini biarlah Hari panggil Om. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya siap salah Om. Saya belum minta izin tadi. Kembali lagi Om, refleks Om. Tidak. Aduh. Memang itulah yang saya inginkan. Jangan Siap. sampai Sambaluga masih dia katakan, wih kok kolonial bertemu dengan milenial. Oke, kita kembali ke laptop lagi. Ini berbicara tentang masalah seperti memang sangat sensitif sebenarnya. Pengalaman saya juga adalah salah seorang pendidik. Saya mengajar di SMK, salah satu SMK di Goa. Berbicara tentang kesejahteraan rakyat, memang pada saat kita masuk ke ruangan anak-anak, ruang kelas, kalau saya katakan, di sini siapa yang miskin, siapa yang tidak mampu, tidak ada yang angkat tangan. Tapi tiba, siapa yang mau dapat kartu ini? Semua berlomba. Ini yang biasa perlu, artinya itu kita berikan pemahaman ke masyarakat bahwasanya yang berhak yang berhak dapat ya itu, jangan yang berhak tidak dapat, malah yang tidak berhak malah dapat. Ya seperti itu saya lihat yang secara bottom up seperti itu. Nah, setelah kita berbincang-bincang tunggu dulu. Ada yang saya mau tanyakan. Siap Om. Ini kan menyangkut tentang bagaimana supaya penerima-penerima baik dari ASN baik dari pekerja-pekerja yang masuk BPJS, baik yang terima KIS itu tentunya kan selaku anggota dewan tidak mau, artinya pokoknya harus rata lah. Artinya pelayanannya itu harus rata, adil, dan bermanfaat. Nah, tetapi ini ada juga keluhan dari masyarakat, dan tentunya ini sudah bukan rahasia umum. Bahwasanya ini kalau kita tiba di rumah sakit, Pak Amar, itu kenapa kodongnya itu dikatakan, tidak ada kamar. Untuk kelas 3 katanya kan bantuan pemerintah itu kan hanya untuk kelas itu kelas 3. Tidak ada kamar, yang ada kelas 1. Kalau kita mau silakan. Saya kerja. Tapi kalau kita keberatan, saya angkat tangan. Tentunya ada solusi cerdas dari seorang Hari Kurnia Pakambanan. Ini kan artinya pemikiran-pemikiran yang kita mau jalankan. Bagaimana kalau ada seperti itu? Jadi itu memang bagaimana approach dengan penentu kebijakan? Jadi itu memang salah satu yang paling banyak masyarakat Kota Makassar sampaikan ke saya, adukan ke kita. Jadi terkait itu saya coba Om dan berharap juga mudah-mudahan saya masih diberi amanah di sini Om untuk menjalankan amin Om untuk menjalankan apa yang ada di dalam kepala ini anak muda ini Om. Yang pertama kita jawab simpel saja sebenarnya Om. Kita jawab pernyataan dari apa yang biasa dirasakan masyarakat. Kalau dibilang full kamar, ya secara simpelnya, secara bahasa anak mudanya Om, kita tambah kamarnya, harusnya Om kamarnya, betul. Tapi itu bahasa santai Om. Cuman bagaimana caranya? Saat ini memang, tapi sorry Om, saya lupa jelaskan tadi sedikit. Kita berbicara ini dalam skop Kota Makassar Om skop Kota Makassar. Benar. Jangan sampai melebar jangan sampai saya lupa sampaikan Sambaluga masih bilang banyak itu rumah sakit. Saya harus tidak boleh keluar. Banyak seperti itu dia tidak mengerti bahwasanya tentunya kan ada job seat. Cocok Om. Kalau anggota DPR Makassar itu job seatnya tentu wilayah pemerintahan Kota Makassar. Betul. Tetapi mungkin
dengan perbaikan-perbaikan yang ada di Kota Makassar bisa diikuti oleh rumah sakit Betul, ya. itu harapan kita Om ya. Iya, Nah, betul, ya. jadi dan tidak menutup jika kemungkinan kalau bukan dibilang berarti kita tutup mata nih kalau di luar Kota Makassar, tetap kita ada komunikasi Om. Kita usahakan namanya kebutuhan masyarakat. Nah, ini tugasnya kita sebagai wakil rakyat Om ya. Nah, kemudian tadi bagaimana caranya kalau dalam skop Kota Makassar ya, yang pertama PR itu kita bagaimana kita menambah unit rumah sakit umum daerah. Kita harus maklumi Om, hari ini ketika ada terjadi begitu di RSUD Kota Makassar, RSUD Daya. RSUD Daya menanggung satu Kota Makassar. Data kurang lebihnya yang saya dapat sekarang kita Kota Makassar ada 1,5 juta jiwa Om, warga Kota Makassar. Nah, 10%-nya tidak, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Mudah-mudahan kita semua sehat, tetapi dalam skala tertentu 5%-nya saja harus ditanggung rumah sakit umum daerah. Cukup enggak tuh Om? Dari 1,5 juta jiwa. Nah, tetapi itu menjadi PR, kita sadari Om. Ke depan kita tambah nih kapasitas entah rumah sakitnya kah, dan tentunya kita harus ingat kembali bahwa kita baru saja lepas nih dari pandemi. Jadi pelan-pelan kita move dengan kemampuan amunisi, kemampuan anggaran Kota Makassar. Tapi sekedar bocoran sedikit, harapan buat kita semua itu sudah bukan barang mustahil lagi, itu sudah bisa dilakukan pemerintah Kota Makassar untuk kita tambah rumah sakit umum daerah lagi ya. Artinya seorang anggota dewan itu tentunya tugasnya itu mendekati stakeholder yang berhubungan dengan kesehatan Sebenarnya tadi saya ada pikiran seperti itu, cuma saya sengaja lempar. Kalau hari ini cerdas pasti mengatakan seperti itu. Ternyata siap Om. Ini yang ada di pikiran beliau selaku anggota dewan. Dan kalau misalnya harapan masyarakat ada di utara, tentunya harus ada di tengah dan harus ada di selatan. Betul. Merata semua. Cocok Om. Betul sekali Om. Jadi apa harapan-harapan tentang kesehatan ini? Artinya bagaimanalah supaya kita ini masyarakat harus sehat lah. Jangan hanya memikirkan ada di jam kesdaku nih, ada di ini. Biar mas sakit deh. Tentunya tidak seperti harapan betul, Om. Apa kira-kira harapannya salah seorang anggota dewan hari Pakambanan tentang bagaimana hidup sehat? Siap Om. Jadi untuk bagaimana harapan saya supaya tentunya yang nomor satu Om, dan saya rasa sama semua harapan semua kita mau sehat terus. Tidak ada yang mau berhubungan dengan rumah sakit Om pastinya ya. Tetapi bagaimana kita bisa hidup sehat. Dan sebenarnya terus terang Om, saya juga pribadi masih butuh belajar Om. Di situ butuh belajar. Tapi minimal beginilah. Learning by doing. Istilah takalarnya. Istilah takalar Om. Learning by doing Jadi kalau saya Om biasa ke masyarakat minimal itu lingkungan kita, kebersihan kita, itu yang utama Om. Nah, kemudian apa yang kita konsumsi Om? Gizi itu sudah. Jadi betul. Kan simple aja Om, kalau saya internalnya, kemudian inside-nya, kemudian outside-nya, luarnya. Di dalam gizinya, di luar lingkungannya, kalau clear sudah Om. Betul. Karena itu akan menciptakan output yang bagus seperti itu. Amin Om. Wow, luar biasa. Macam betul. Dan satu lagi, ini tentunya kan Kesra ini tentunya berbicara juga tentang pemuda. Siap. Untuk sehat, apa yang ingin disampaikan kepada para pemuda-pemuda ini? Karena begini,
Ada lagunya Omai Rama itu. Iya. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Nah, Iya. apa yang kira-kira ingin mau disampaikan supaya bisa juga menjadi hari kurnia Pakambanan? Yes. Sebenarnya Om, saya agak sedikit tersentil Om pertanyaan saya ini. Karena dua konteks ini saya lihat begadang dan anak muda. Aduh, sedangkan anak muda di samping tak ini itu sudah Pernah juga anak muda. Jadi Ya. ya sesuai tadi, cocok sekali Om lagunya Rhoma Irama. Begadang jangan begadang kalau tidak ada gunanya. Iya. Tapi kalau berguna juga Om, pikirkan rakyat dan lain-lain. Iya bener. Tetapi begini Om, Iya. semua ada. Saya pernah dititip pesan nih sama teman-teman yang Iya. yang hari ini menjadi tenaga medis, dokter dan lain-lain. Wow. Dia bilang, Iya. Ri, Ya. 1G, kalau badan itu kau harus sensitif dengan indikator tubuhmu. Ya. Badan itu punya indikator Om. Ini. Kalau Ya. misalnya kadang nih kita tiba-tiba batu-batu, oh ternyata Saya kasih contoh dulu. Iya. Contoh. Amar, ini kalau rambutmu sudah ada putih, kumismu putih itu warning. berarti mau disemer lagi Om. Indikator putih. Itu sudah. Wah, ya ini yang mau disampaikan ya. Artinya kita sharing. Saya bukan tenaga medis Om, takutnya offside ya. Tapi artinya tentunya pengalaman pribadi gini Om. Pengalaman empiris. Siap. Ya, apa Jadi kira-kira? paling kayak gitu Om. Ya. Saya selalu berkaca di badan tubuh sendiri. Iya. Ya contoh misalnya kalau agak biasa nih tiba-tiba letih, lesu Letih, atau lesu, apa atau lelah, sakit ya. kepala, Iya. ya jangan dipaksa Om, kita istirahat sedikit atau tiba-tiba batuk-batuk ya mungkin asam lambung yang lagi naik. Oh Ya. ternyata lupa Cipuruki. Cipuruki lah. Jadi itu Om. Iya, Jadi, benar. kalau saya jawab secara tenis, latar belakang saya ekonomi Om, jadi saya takut offside. Tapi yang nomor satu Om, kalau saya psikologi Om, jiwa yang sehat. Jadi bagaimana kita semangat, ya usahakan semaksimal mungkin bagaimana caranya kita positive thinking saja. Positive thinking. Hati yang gembira Ya, benar. adalah obat yang manjur Om. Betul itu. Jadi Jangan tetangga beli kipas angin, kita yang tak putar. Kita yang tak putar. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Itu sudah betul. Akalah. Iya. Tadi itu saya tertarik dengan background pendidikan, katanya ekonomi. Ekonomi Om. Ini saya mau bertanya lagi. Siap, Om. Ini kebetulan ada pertanyaan ini. Siap. Dari 081155 sekian ya. Iya. Pertanyaannya, ini kan kalau kita artinya berbicara tentang perut, Oke. dapur Iya. seseorang, Iya. tentunya kita banyak menyikapi tentang pedagang-pedagang kaki lima yang ada di Kota Makassar ini. Iya. Karena sana sini protes, kenapa begini, Ya. padahal ini kita berbicara tentang masalah perut. Barangkali ada sedikit pengetahuan ekonomi supaya tentunya dijabarkan ke stakeholder dewan Ya. ke bawah. Ya. Apa kiatnya kira-kira supaya Oke. ekonomi dari sahabat-sahabat kita itu mungkin dari dulunya pedagang kaki lima bisa meningkatlah sedikit stepnya. Oke, siap Om. Jadi Ya, sebelum saya jawab Om, iya. saya menjawab sesuai kapasitas Om ya. Kapasitas, Saya ya. anak Om masih butuh banyak belajar juga ya. Mungkin ya. Artinya masih berlaku the right man and the right place. Siap Om. Ya, silakan. Oke, terkait itu kalau saya ditanya terkait atau saya harus berhadapan dengan latar belakang saya ekonomi Om, Ya,
satu saja sih yang saya tangkap selama sekian tahun saya kuliah. Iya. Kesimpulan ekonomi ya, kesimpulan ketika kita pengen berusaha, buat usaha, atau kita bercerita tentang ekonomi, yaitu demand supply, Om. Demand supply. Itu saja. Apa Iya. yang dibutuhkan dan berapa banyak ketersediaan bahan, berapa banyak yang membutuhkan, berapa banyak yang membutuhkan dan berapa banyak yang ketersediaan yang harus disiapkan. Jadi kadang kalau saya sharing, Om, dengan anak-anak dengan teman-teman pemuda, saya sampaikan, saya bilang, teman-teman coba nih out of the box nih, keluar, coba kita lihat apa sih yang dibutuhkan warga Kota Makassar yang lain. Nah, contoh misalnya daerah sana nih, kita lihat contoh-contoh kecil, Om, ya. Ini yang kategori kaki lima ya, Om, ya. Iya, betul. Nah, di daerah Tamalandrea nih, kita lihat karena banyak anak muda, daerah kampus dan lain-lain. Nah, itu yang lagi rame tuh pedagang makanan, nasi kuning, bagadang. Nah, saya bilang, teman-teman, ayo yang mau berusaha, lihat dulu nih. Kalau cepat habis nasi kuningnya orang di situ, berarti masih membutuhkan suplai. Buka lagi satu. Jangan jadi plagiat. Jangan juga jadi plagiat. Jangan juga sudah rame sekali. Terus kita tambah lagi di situ. Ayo cari apa nih? Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan pembeli? Itu yang kita buat. Nah, kalau kita pemikiran macah. Siap. Nah, simple aja, Om, demand supply. Nah, kalau kita bergeser ke pemerintahan. Satu, saya sangat concern, saya syukuri, alhamdulillah, puji Tuhan, saya diberi amanah di Komisi D, Om. Yang dimana ini kita bermitra dengan 13 SKPD yang di dalamnya itu salah satunya ada Dinas Pemuda dan Olahraga, kemudian ada Dinas Tenaga Kerja. Kenapa saya sebut dua ini, Om? Karena berkaitan dengan bagaimana anak-anak muda ini bisa berusaha, bisa berdagang, dan kemudian yang di luar konteks pemuda ini bisa sejahtera juga dari berusaha ini. Di dalam ini saya terus mendorong, khususnya di Dispora dan di Disnaker, bagaimana caranya kita sesuai leading sektor kita, bagaimana kita menyiapkan, contoh Dispora, kita menyiapkan bagi pemuda-pemudi Kota Makassar ini, kita latih ada dua, soft skillnya dan finishingnya. Jangan cuma soft skillnya aja nih. Sekarang, Om, banyak gini teman-teman biasa ada capek hari dilatih itu terus. Tidak ada kami nih mau berusaha, tetapi kami untuk start, bahasa kerennya, Om, modal awalnya kami terkendala. Nah, tetapi itulah yang menjadi PR kita, bagaimana pemerintah bisa mendorong itu, kita supporting anak-anak semua, anak-anak muda entah nanti dari kelompok-kelompok usaha atau hasil dari pelatihan ini kan kita bisa ranking, Om. Yang terbaik itu tuh kita support tuh mereka. Jadi bukan mentah saja Sambal Ugamasi, khususnya yang anak-anak muda ini, bukan mentahnya saja. Jadi pemikiran Pak Dewan ini bagaimana Anda bukan dikasih ikan, pancing dulu, jalannya dulu yang dikasih. Jadi seperti itu. Oke, ada tadi saya lupa ini Pak Dewan tentang tentunya kan beasiswa ini adalah menyangkut kestra untuk masyarakat yang membutuhkan. Ada new information? Selain daripada beasiswa reguler ini. Jadi selama ini kan yang kita dengar, Om, yang kita tahu secara umum itu beasiswa super teman, misalnya beasiswa ada Pak Dewa lebih tahu lah. Jadi kita bagi dua, Om. Biasanya yang ada ini ada yang dari pemerintah, ada yang dari swasta nih. Ada perusahaan-perusahaan atau apa, CSR dan lain-lain ya. Nah, kita tarik dulu nih ke pemerintahan karena bagian kita di sini. Tugasnya Nata ini salah satu tupoksinya adalah pengawasan. Legislasi, kemudian bagaimana kita budgeting, kita anggarkan kan. Budgeting. Jadi khusus pendidikan ini, Om,
saya kemarin banyak dengar juga. Iya. Ini juga salah satu yang paling banyak nih aspirasi masyarakat. Iya. Pak, saya tidak dapat KIP, Pak. Kartu Indonesia Pintar. Ini kan dari pusat nih. Kartu Indonesia Pintar, ya. KIP. Aduh, Pak, saya ini kodong anakku mau gini. Oke. Ya. Biasa saya bercanda nih, Om. Iya, Saya iya. bilang, itu kan SD, SMP. Oh iya, sekedar info, Om, sedikit. Kita ranah pemerintah Kota Makassar sampai di SMP, Om. Iya, SMA, Ya, SMK, ya. itu sudah bagian provinsi. Bagian provinsi, Iya, ya. Om. Jadi saya biasa bercanda, Om. Ini SD kan SMP negeri gratis, Mi Bu. Kenapa lagi ini beasiswa? Bilang biasa ibunya bilang, iya cocok Mina, gratis, tapi ini pembeli bajunya, beli buku, uang transportnya ke sana. Saya bilang, oh iya betul juga. Memang butuh dukungan, supporting lagi. Sekarang ini dari itu semua saya coba, kita minta, saya dan teman-teman, khususnya dari fraksi Partai Demokrat, kami meminta, saya yang ditugaskan juga di Komisi D bermitra dengan Dinas Pendidikan, kita meminta pemerintah Kota Makassar di Dinas Pendidikan untuk menyiapkan beasiswa non-KIP. Non-KIP. Jadi maksudnya Om, kenapa non-KIP? Biar tidak tumpang tindih, Om. Jangan dobol, Om. Nanti takutnya ada yang dapat KIP nih. Jadi yang sudah dapat KIP, tidak bisa dapat lagi yang itu. Ini dari pemerintah Kota Makassar. Jadi ini kalau saya biasa istilahkan, ini adalah bantalan, banserep, supporting ya. Ini supporting dari kita. Ini bukti bahwa pemerintah Kota Makassar sayang sama warganya. Yang tidak dapat KIP, Kartu Indonesia Pintar, sambil diuruskan KIP-nya, pemerintah Kota Makassar menyiapkan nih. Tapi harap maklum Ki dulu Sambaluga masih karena tentunya kita penuh keterbatasan. Tetapi insya Allah mudah-mudahan ke depan ini kita terus anggaran pemerintah Kota Makassar bisa terus bertambah. Kemudian itulah tugasnya kami sebagai wakilta bisa mengarahkan ke hal-hal yang sifatnya urgent seperti itu, Om. Oppo. Amin, amin, Om. Iya, luar biasa pembicaraan yang sangat berisi daging semua Sambalu. Jadi semua hal-hal unek-unek saya sudah sampaikan kepada beliau, dan beliau Nakhari Kurnia Pakambanan itu menjawab dengan lugas, menjawab dengan apa adanya, dan menjawab dengan sesuai dengan kebutuhan ke depan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetapi satu pertanyaan terakhir dari saya. Om. Ini kan Kota Makassar ini adalah kota yang hegemonis. Berbagai macam suku ada di sini. Ya, inilah yang biasa memusingkan sebagai decision make di Kota Makassar ini. Orang dari daerah lain tinggal di Makassar sakit. Oke. Orang di daerah lain tinggal di Makassar, berpendidikan di Makassar, tapi masih artinya pakai KTP daerah lain. Kira-kira ada berarti solusi tentang hal ini, supaya tidak ada. Tapi selama ini luar biasa pemerintah Kota Makassar tidak pandang bulu. Kamu dari Jeneponto, kamu dari Parepare, kamu dari Wajo, kamu dari Sidra, mereka semua terlayani. Tetapi ya alangkah baiknya katanya, alangkah baiknya. Artinya uruslah. Misalnya kau tinggal di sini, uruslah minimal domisili lah apa. Nah, kira-kira apa mau disampaikan terhadap Sambalu Gamasi yang tentunya ada dari Bugis, ada dari Papua, ada dari Sopeng, ada dari Jeneponto, ada dari Telayar, Takalar. Kira-kira apa yang mau disampaikan ini? Silakan, Nak. Oke, Om. Jadi begini,
Nah, ini dia salah satu juga. Salah satu juga yang konsen. Kayaknya Om tanggung memang ini apa yang konsentrasi ini. Nah, kebetulan Cocok, lahir Om. dari apa Yes. yang masyarakat, karena kami di Radio Gamasi itu nak, jadi para fans-fans seputar Makassar dan sekitarnya, ini pertanyaan Anda langsung saya sampaikan kepada beliau, karena ya memang pemikirannya cerdas Sambalu. Siap. Ya, mudah-mudahan kita tunggulah kiat-kiat selanjutnya dari beliau. Nah, apa jawabannya? Jadi terkait itu Om, Ya. saya kadang nih. Nah, itu tadi. Iya. Saya kembali nih ke dapil nih Om. Ya. Taman Rea Biringkanaya. Yes. Di sana itu Om, banyak sekali saudara-saudara kita, orang-orang tuaku, saudara-saudaraku Iya. yang belum yang datang mencari kehidupan rezeki Om di Kota Iya, Makassar, iya. yang notabene memang Kota Makassar adalah representasi Indonesia Timur nih Om. Iya. Pintu gerbang Indonesia Timur Om. Iya, Jadi wajar iya. memang kita harus dan kita harus siap Iya, menerima iya, itu iya. urbanisasi Benar, Om. benar, Dan iya. dampaknya itu memang luar biasa sekali Om. Terbukti pada saat COVID ini. Ya, betul. Nah, kemudian kita agak belok sedikit nih dari tadi. Artinya, Nah, kemudian begini, biar Om. lugas begitu. Yes, betul Om. Kesempatan juga saya menjelaskan kan. Iya. Orang banyak bertanya Om. Yes. Agak belok nih ke banjir Om. Tidak belok, karena banjir itu adalah kestra juga. Oke, BPBD Kalau di bawah. dalam hal ini Yes. kebanjiran bagaimana? Iya, Iya. di bawah naungan kita juga Iya, BPBD. benar, iya. Nah, itu salah satu Om. Kenapa mungkin ya Yes. salah satu alasan Makassar ada persoalan banjir karena semakin hari semakin kurang daerah resapan kita. Nah, itu karena apa? Kembali lagi tadi karena yang kita bahas tadi. Ya. Saudara-saudara kita dari daerah tentunya datang ke Makassar Betul. butuh yang namanya Iya, kebutuhan papan rumah Om. Betul. Urbanisasi, Om. Urbanisasi. Iya. Urbanisasi. Tentunya daerah ke sana Om, timur Makassar, sawah dan lain-lain ditimbun nih Om. Jadi perumahan nih Om, kan? Oke, sudah ya sampai situ ya. sudah. Kembali mini lagi ke KTP Sudah, Om. iya. Kembali ke KTP Iya, ya. sudah, iya. Oke, jadi itu kenapa ini salah satu hot issue saya Hot issue, dari ya. dapil dari Taman Rea Biringkanaya karena di sana saudara-saudara kita banyak Ya. yang berdomisili di sana. Ya, ini ada pertanyaan ini. Siap, Nah, Ari. Iya. Ya. Ini ada dari masyarakat BPS Bumi Permata Sudiang ini. Permata Sudiang. Ini dari Bu Harfianti di Bumi Permata Sudiang, Blok A2 nomor 13. Oke. Ini banyak nih pertanyaan sebenarnya. Siap, Om. Tapi mudah-mudahan dijawab dengan bijak aja. Siap. Ya. Sulitnya katanya air PDAM Oke. sudah 3 tahun. Oke. Ya. Oke. Lalu kemudian yang kedua pertanyaannya, drainase di depan pintu gerbang BPS itu sudah tersumbat akibat sampah. Siap. Kira-kira di mana yang mau dijawab dulu ini? Oke. Tentang PDAM ataukah tentang sampah dulu? Sesuai urutan pertanyaan Om Di. Mantap. Itu sudah. Karena sama-sama urgent ini sebenarnya. Macam-macam. Sama-sama aja Iya, urgentnya. iya. Oke. Silakan. Terkait PDAM, Ya. terlepas dari sudah berapa tahun Om. Yes. Nah, sebelum ini di awal juga saya masuk, Iya. sesuai tadi yang di awal saya sampaikan iya. bahwa salah satu pondasi saya ya tidak ada yang lebih penting kita urus daripada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan Om. dasar. Kebutuhan dasar manusia. Nah, salah satu kebutuhan dasar manusia ini adalah air minum, Om. Iya. Jadi terkait itu masa saya mulai masuk di DPRD Kota Makassar, Iya. saya
coba concern ke situ juga salah satunya. Nah, alhamdulillah walaupun ranah ini sebenarnya dibidangi oleh saudara-saudara saya, senior saya di komisi lain, tetapi kan namanya komunikasi, kita kan wakil rakyat Kota Makassar. Begini juga. Nah, ini kan berbicara tentang kesehatan ya, betul. Kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Betul, Om. Nah, air ini kan bagaimana bisa membuat sejahtera dengan adanya air. Betul, Om. Jadi ada korelasi. Korelasi, betul, Om. Nah, tetapi secara teknis kan di sebelah teman. Tetapi itu kembali lagi, kita secara umum adalah wakil rakyat Kota Makassar. Rakyat, benar. Jadi saya coba komunikasi teman-teman, bagaimana caranya kita supporting PDAM, dan alhamdulillah ada dan pemerintah kota, eksekutif pemerintah Kota Makassar mensupport juga, semangat juga untuk melayani warga Kota Makassar. Alhamdulillah saya dapat gambaran ada beberapa alat untuk mensuplai air. Nah, tetapi pada saat sudah standby nih alatnya sudah standby, kita dihadapkan lagi dengan force majeure itu, Om. Ada musibah, bencana kategori bencana ini, Om. El Nino kita kemarin, Om. Sampai saat ini masih terasa nih dampaknya El Nino, Om. Tapi kita kita berharap setelah El Nino lewat ini normal lagi kembali. Mudah-mudahan suplai air khususnya ke wilayah BPS tadi bisa normal kembali setelah 3 tahun. Dan terkait El Nino kemarin, kita juga meminta pemerintah Kota Makassar dan dilaksanakan dengan baik, dengan penuh semangat. Rekan-rekan dari BPBD kebetulan di bawah koordinasi kami, Kesra, Badan Penanggulangan Bencana, yang menghandle ini, mensuplai air ke seluruh warga Kota Makassar yang terdampak, Om. Tentunya mungkin penuh keterbatasan, Om. Tapi kita harus pahami kondisi yang ada. Karena ada kan yang istilahnya P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu sudah betul, Om. Mungkin itu. Kemudian yang kedua lagi tadi, tentang masalah sampah yang ada di depan pintu gerbang itu, katanya menyumbat di sana selokannya. Jadi ini satu kesyukuran, Om. Kita bisa disampaikan dan akhirnya kita bisa tahu nih kondisi di sana bukan berarti kita tidak ini, cuman karena kita keterbatasan, Om. Khususnya kalau misalnya di dapilku saja nih luasnya bagaimana, Om, Nah, ada aduan, ada penyampaian dari masyarakat. Nah, saya segera Ibu tadi Ibu siapa yang ini? Ibu Haryanti. Segera nanti kita sampaikan ke minimal pihak kelurahan. Di situ kan ada satgas tuh. Nah, kalau besar-besar sedikit tidak sanggup kelurahan, kecamatan, Seng. Ada satgasnya tuh turun. Kalau memang masih tidak sanggup, nanti kita ke lingkungan hidup, misalnya ke PU untuk membersihkan. Tapi insya Allah sampai di skala kecamatan kelurahan sudah bisa dibereskan, Om. Saya segera follow up itu. Besok kalau tidak ada halangan juga, saya kan tinggal di sana juga, daerah sana di BTP, Om. Siapa tahu ini saya segera ke sana. Betul. Mungkin luar itu, biasa. Om. Closing tentang apa artinya yang ingin dilakukan tentang pemuda yang ada di masyarakat ini. Kita akan membidangi pemuda dan olahraga di Spora. Apa yang kira-kira yang ingin disampaikan kepada teman-teman pemuda, sambalu-sambalu pemuda yang ada di Kota Makassar? Sebenarnya bukan cuma pemuda, Om. Sambalu-sambalu gamasi yang orang-orang tuaku orang tua juga perlu tahu, karena untuk ke anak-anak beliau, ke saudara-saudariku. Jadi pertanyaan Om ini saya
senang sekali Om, karena saya juga adalah salah satu representasi anak muda yang ada di DPRD Kota Makassar. Saya concern juga ke pemuda. Jadi harapan saya untuk pemuda-pemudi yang ada di Kota Makassar, kita harus memaksimalkan nih. Ada satu momentum yang di hadapan kita, menurut para peneliti, momen ini hanya terjadi satu kali Om dalam satu peradaban. Iya. Nah ini jangan kita lewatkan. Kalau kita manfaatkan dengan baik ini, Kota Makassar ke depan akan menjadi tolak ukur untuk mungkin Indonesia dan bahkan ya sesuai dengan moto Pak Wali Kota kita, Makassar Kota Dunia, menuju kota dunia, kota dunia ya. Jadi momen itu adalah bonus demografi. Bonus demografi. Nah, bonus demografi ini Om, menurut rekan-rekan di diaspora yang tentunya mendapat informasi daripada ahli, kurang lebih diprediksi sekitar 7 tahun lagi Om di hadapan kita. Nah, di mana bonus demografi ini kalau kita memanfaatkan dengan baik, nah inilah salah satu batu loncatan negara-negara adidaya Om yang ada di dunia Om. Amerika, China, India pun sekarang jadi momen ini kita sebagai pemuda kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Dan info terakhir saya dapat dari diaspora bahwasanya di antara 100 orang yang ada di Kota Makassar, 60 orang itu masuk dalam kategori produktif Om. Usia produktif. Jadi 40 ini ditanggung oleh bersaing dengan yang 60 ini harus bersaing Om. Dari antara 100 ini 40 yang cuman yang tidak masuk, yang belum masuk usia produktif ataupun sudah lewat usia produktif Om. Jadi saya harapkan pemuda-pemudi yang ada di Kota Makassar kita harus manfaatkan dengan baik. Dan tentunya saya juga yang diberi amanah di DPRD Kota Makassar, kita terus berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai leading sektor di eksekutif. Bagaimana itu tadi Om, kembali lagi soft skillnya dipermantap, kemudian ada goalsnya, ada penyelesaiannya Om, ada wadah untuk teman-teman menyalurkan soft skill yang sudah finishingnya. Itu dia luar biasa. Jadi sampai luka masih demikian perbincangan yang sangat hebat ini bersama dengan beliau, dan insya Allah kita masih berbincang-bincang lagi berikutnya. Next, Hari Kurnia Pakambanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Mari Kidi. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.